Bang, permisi bang. Izin mau ngantar paket. Oke bang, bentar bang. Oke bang, makasih ya bang. Oke guys, jadi kita udah terima paketnya yang udah kita pesan beberapa hari lalu. Ini Showpass Clear. Aku pesan di TikTok, itu harganya sekitar 279 ribuan. Dan ini worth it banget. Karena salah satu yang diuntungkan kalau kita pakai Showpass Clear ini, itu mikrofonnya lebih jelas. Nah nanti ini kita bakalan gunain untuk kebutuhan konten. Jadi buat kalian yang pengen gunakan handsfree yang worth it banget untuk suara yang lebih jelas, itu bisa pakai ini. Kemudian juga aku kan pakai Samsung A55, itu kabel 3,5 nya itu nggak ada, kabel handsetnya itu nggak ada. Jadi memang ini benar-benar aku butuhin dan untuk kebutuhan konten juga. Jadi untuk editing, untuk suaranya yang lebih jelas, nanti kita bisa setting di aplikasinya, teman-teman. Nah untuk detailnya ini aku tampilin di sini. Nanti cek di link di bio. Nanti aku bakalan cantumin, pokoknya kalau kalian yang pengen beli dengan dapat gratis ongkir, ya monggo aja. Karena sebenarnya harganya itu sekitar 500-an lebih. Tapi kalau di TikTok dapat gratis ongkirnya, dapat promo-promo lainnya. Yang penting nanti kalian bisa klik link yang ada di situ. Nah, sebelum itu kita perlu cek dulu keadaan paketnya ya. Nggak ada yang terlalu parah banget sih, paling di sini doang. Dari pengantaran kurir, wajib video unboxing. Nah, jadi sebenarnya keuntungan kita unboxing itu, kemarin itu ada kasus ada orang yang beli, dia itu belinya pesanannya sekitar 250-an lebih. Dia nggak videoin, mungkin dia terlampau percaya dengan paket yang sudah sampai. Jadi pada saat dia buka itu paketnya ternyata kosong gitu, sedangkan dia udah bayar, kan kasihan tuh. Nah makanya setiap paket yang datang kita wajib unboxing biar kita bisa klaim kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau aku sih biasanya mesennya payment langsung, nggak COD. Kalau COD nanti bakalan susah. Misalnya kita lagi kerja atau nggak ada di rumah, nanti kita minta tolong sama tetangga untuk ambilin gitu. Gitu guys, langsung aja kita unboxing. Let's go. Kita cek dulu. Nah paling di sini aja minusnya. Di yang lain-lain masih oke. Nggak ada bekas tekanan atau apa. Paling di sini ya. Kita bakalan unboxing paket ini, apakah bermasalah atau tidak. Ya kalau misalnya ada kendala kita bisa komplain. Oke guys, gimana isinya? Mari kita cek, mari kita unboxing. Let's go. Oke guys, jadi ini paketnya udah di sini, udah sampai di kita. Kita bakalan unboxing ya. Sebelumnya aku kayaknya butuh gunting nih, bentar. Oke, guntingnya sudah ada. Sebelumnya biar tidak ada dusta di antara kita, ya kan. Kita bakalan cek dulu kondisi paketnya. Nah, seperti ini. Tanpa dari depan. Begini, ya. Oke guys, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu buka pakai gunting biar tidak menekan isi paketnya ya. Jadi memang kita pun membuka itu jangan berasa berusuh gitu, nggak, harus hati-hati juga gitu, biar tidak merusak isi paketnya. Oke guys, jadi kemarin itu ada yang aku bilang tadi kan, ada kejadian dia mesen tapi nggak di unboxing, nggak di videoin. Pada saat ada keluhan, ada ketidaksesuaian, nah barulah mau komplain pun susah, karena biasanya orang seller itu nggak akan terima komplainan apapun kalau nggak disertai bukti video. Nah jadi si adik ini tadi dia mesen dan ternyata pesanan itu kosong, padahal dia udah bayar tuh 250.000, kan lumayan tuh kan, lumayan gede lah itu. Nah kalau misalnya jajan belikan kerupuk banyak banget tuh hasilnya kan gitu. Nah jadi pada saat ada pengiriman lagi
karena dia sudah sempat trauma, dia memaki-maki kurirnya. Tapi bukan itu sih intinya. Intinya adalah tetap harus hati-hati, tetap harus di unboxing, tetap harus sediakan bukti. Jadi kalau misalnya nanti paket kalian yang datang tidak sesuai, itu bisa kalian klaim. Kayak aku kemarin itu kan, aku memesan paket yang datang itu jepitan jilbab perempuan. Coba awal laki-laki kan gitu. Yang aku pesan itu casing handphone. Jadi itu sekitar 50 ribuan, walaupun 50 ribuan itu kan tetap uang ya. Dan aku pesannya 2, yang datang tuh 2 jepitan itu, ya aku klaim. Dan alhamdulillahnya walaupun aku udah payment langsung pada saat itu, bukan COD, itu yang aku bilang tadi kan. Jadi kalau misalnya kita pesan online itu, begitu paket itu sampai, maksimal 7 hari setelah itu harus di unboxing dan sertakan video. Jadi bisa klaim di 7 hari itu. Setelah 7 hari itu uang itu bakalan masuk ke seller, dan itu nggak bisa lagi kita klaim dan uang kita nggak akan balik. Nah itu, jadi harus di unboxing. Dan yang kedua kawan-kawan, modus penipuan sekarang ini kan data kita kan ada di sini nih. Data kita kan ada di sini nih. Ini jangan sembarangan buang ke tong sampah, karena akan ada nanti oknum yang ambil keuntungan di mana seakan-akan kita yang memesan paket, padahal enggak gitu. Padahal kita nggak ada memesan paket. Nah itu kawan-kawan hati-hati, jangan sampai ini dibuang ke tong sampah sembarangan gini. Kalau perlu dibakar atau tidak ada lagi data-data yang tersisa. Karena kemarin itu ada juga paket yang datang ke tempat aku, sabun yang datang, aku nggak ada memesan sabun gitu kan, atas nama Maman Peranda ya. Kemudian dia datang nih si paket nih, bang sorry bang aku nggak ada pesan paket gitu. Barulah aku mengerti, oh ternyata kemarin itu kan aku ada pesan paket, udah aku unboxing dan ininya nggak aku hilangkan. Jadi ada orang yang usil atau ingin mengerjain kita atau mengambil keuntungan dari kita. Nah ya aku bilang sejujurnya nggak ada mesen gitu. Terus si abang kurirnya marah, bang lain kali jangan asal CO ya, perhatikan juga awal udah bolak-balik. Nah itulah kan, jadi kasihan juga si kurirnya, udah ngantar dia, terus kita nggak ada mesen emang gitu kan, dikerjain orang, kita jadi nggak enak sama abang kurirnya, udah habis minyak dia kan ngantar paket itu. Jadi buat kalian yang mesen-mesen online hati-hati. Tapi ya buat kalian yang pernah ngerjain orang, usil atau sempat nipu orang, bertobatlah kalian ya, karena itu zolim ya. Kalau sudah zolim, orang-orang yang zolim itu biasanya doanya dikabulin gitu. Oke, itu ya teman-teman sedikit tips dan himbauan aku buat kita semua. Di zaman sekarang itu penipuan itu udah banyak modusnya, jadi harus hati-hati. Oke teman-teman, jadi sudah aku buka dan kotaknya sudah habis. Nanti ini bakalan aku buang, nggak boleh dibuang sembarangan ke tong sampah ya. Nah beginilah tampilannya. Dan di sini sudah diberikan kartu garansi ya, kartu garansi ya dengan harga 280 lah kita bilang ya, 280-an. Memang harus ada garansi sih, itu harga yang lumayan gede ya. Nah, untung masih ada promonya ya kan, dari 500-an lebih ke 200, jadi diskonnya sekitar 50% berarti gitu. Kalau beli langsung sih dengan harga yang sebesar ini itu jarang sih dapat gitu, karena kalau kita ke toko itu biasanya barangnya lebih mahal gitu. Oke, ini garansi sudah dikasih tanda sama si pembelinya. Ini kita simpan. Untuk cara klaim garansinya juga udah ada, tapi ya harapan aku sih nggak ada kendala gitu ya di paket ini gitu, karena kita mau pakai nih, bukan mendapat kendala. Oke, di ini ya masih dalam bentuk diplastikin, apa namanya ini, memang benar-benar baru banget. Ini untuk Bluetooth versinya volume 5.3. Untuk maksimum working distance-nya itu 10 meter. Nah yang aku jelasin tadi, dia bisa sampai 10 meter. Penggunaannya itu sampai 7 jam. Kemudian bisa sampai 40 jam juga. Wow, keren nih. Jadi nanti modelnya kayak gini kan, itu kita bisa charging tanpa harus connect ke listrik yang ada di rumah gitu. Nanti di tempatnya itu kita bisa charging di situ. Jadi kalau misalnya habis, charging di situ aja gitu. Dia bisa sampai up to 40 jam ya with charging.
Untuk mAh-nya 38 mAh. Ini untuk sekelas earpod ya. Ini udah gede banget nih, 34 mAh. Earbuds. Kemudian ada lagi charging case-nya itu 400 mAh. Tempat chargingnya itu 400 mAh. Gede sih itu. Jadi kalau misalnya habis charging lagi. Nanti kalau misalnya udah habis charging case-nya, tempatnya itu baru kita charging di koneksi listrik di rumah. Oke, aku rasa udah cukup lah ya, kita tahu informasinya. Mari kita buka. Tapi aduh, ini sebenarnya kita butuh, udah nggak perlu pisau, kita buka aja. Oke, seperti ini teman-teman, modelingnya. Wow, keren. Ini aku ambil kemarin warna cream ya. Untuk ada lagi nggak? Kita bakal unboxing semua. Oke, untuk ini ada dilengkapi dengan chargingnya ini support Type-C ya, support Type-C. Kemudian di sini juga ada sebelahnya ini untuk kayaknya karetnya sih ini, jadi karet ininya tambahan ya. Jadi kalau misalnya kurang sesuai sama kenyamanan telinga kita bisa ganti. Ini ada berapa karet guys? Oh, ada banyak cok, ada banyak teman-teman. Ini ada banyak, ada yang gedean sedikit, nih ada yang agak kecilan sedikit. Nah, salah, ini agak kecilan, ini agak gedean. Jadi bisa sesuaikan sama request kita. Nah, di sini pun udah ada juga sih di AirPod-nya. Oke, itu untuk apa, sudah kosong ya, nggak ada lagi. Ini juga udah kosong, nggak ada lagi. Oke, untuk ini kita letak di sini dulu. Nah, untuk berikutnya ada buku panduan kayaknya. Ada buku panduannya di sini. Wow, gila keren. Udah habis ya. Ada buku panduannya. Beneran kayak ini ya, beli handphone baru nih. Lengkap banget ya. Jadi di sini ada fungsi-fungsi tombol ya. Bisa untuk angkat telepon, bisa untuk gaming, bisa untuk mengurangi volume, ganti mikrofon. Oh, ini mikrofon. Mungkin ditekan 3 kali. Pokoknya kalau untuk penggunaan di sini sudah ada. Nah, pokoknya udah jelas lah di sini ya. Jadi kita benar-benar dipandu untuk bisa jaga AirPod ini agar tetap awet. Oke, nanti aku baca ini biar kita nggak gunakan itu asal-asal, dan kita tahu fitur-fitur yang lebihnya itu apa-apa aja gitu ya teman-teman. Oke, untuk ini sama. Untuk ini bukunya, buku instruksi. Ini tulisan bahasa Inggris sama Chinese bro, jadi kita nggak ngerti ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, mungkin itu aja untuk isinya. Kita masukin lagi ini, kawan-kawan yang pengen beli ini dari sekian banyak handset yang kalau kalian lihat berseliweran di TikTok, ini worth it-nya di mikrofon ya, di mikrofon. Jadi kalau misalnya kita lagi nge-zoom meeting atau misalnya nge-record video, aku lagi mau coba nanti di record video bagaimana hasilnya untuk jarak yang sejauh ini. Karena kalau misalnya langsung handphone itu dia suaranya kan menangkap yang lain-lain. Kalau ini dia bisa menghilangkan kebisingan katanya. Nah, itu nanti bakalan aku coba cek. Nah, tadi aku penasaran juga ya, ini kalau kita charging kan warnanya warna apa gitu ya. Tadi kan ada warna hijau, kuning, merah ya. Oh iya, kemarin katanya ada ininya ya, aplikasinya, aplikasi AirBud. Nanti aku buka di handphone ini aja. Oke, kita coba charging ya. Allah Akbar. Coba charging. Ini kita tarik kabel chargingnya. Ini kan udah support Type-C. Oke, kita charging. Nah, ini dia ada lampu warna hijau. Nih, ada lampu warna hijau. Nih ya.
Berarti dia apa namanya, untuk persentase baterainya lampu hijau kedip-kedip, berarti dia 50% ke 99. Oke. Lampu hijau menyala. Oke, kita bakalan tunggu lampu hijaunya menyala, berarti dia sudah penuh untuk tempat chargingnya ya. Kalau biasanya kan ada itu yang persentase kan. Kalau itu sebenarnya dia menguras baterai lebih cepat. Ada sih punyaku di situ yang langsung nampak persentasenya. Cuman ya itu menguras baterai lebih cepat, dan itu kalau kena air apa namanya, udah nggak bisa, udah rusak dia kalau udah kena air. Kalau ini kena air masih oke. Nah itu dia, jadi kelebihannya itu nggak masalah dia mahal, tapi yang penting ketahanannya atau keawetan yang paling penting. Nah itu teman-teman, jadi kalaupun misalnya kita lagi jogging pada saat itu hujan datang, it's okay, nggak ada masalah untuk handset short pace ini. Kemudian juga handphoneku, kalau misalnya A55, Samsung A55 itu kalau kena air dia nggak rusak, jadi tahan air. Nah makanya handphone sekarang itu 3,5 kabel 3,5 itu dihilangin, karena kalau misalnya itu masih ada kemungkinan air masuk itu bakalan rusak. Nah untuk Samsung A55 ini sama AirPods juga short pace ini mereka sudah tahan air, jadi menurut aku udah nggak khawatir lagi kalau misalnya hujan turun gitu. Nah untuk tampilannya lebih jelas seperti di kotak ini lah ya, lebih jelasnya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Ini kita tunggu sampai dianya full, nanti bakalan kita cobain. Buat kalian yang tertarik beli handset seperti ini, ya monggo silahkan kalian klik link di bio nanti, atau aku buat link short linknya, lebih gampang buat kalian ngeklik connect langsung ke TikTok. Tapi harus kalian download lah TikToknya ya kan, biar bisa kalian check out gitu. Itu aja, thank you yang udah nonton, terima kasih. Hati-hati, tetap hati-hati, pembelian online harus lebih hati-hati lagi, harus lebih safety lagi kawan-kawan, karena yang dirugikan pasti kita kalau misalnya kita teledor atau misalnya sembarangan gitu. Itu aja, thank you yang udah nonton. Klik subscribe, like, and share video ini. Kita saling mengingatkan, jadi aku unboxing sambil mengingatkan apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi pada konsumen-konsumen sebelumnya. Ya harapan aku sih setelah nonton video ini kalian lebih smart lagi, lebih cerdas lagi untuk tidak sembarangan beli online seperti itu. Karena kalau kita nggak detail, nggak teliti, kita bisa jadi korban selanjutnya sama para penipu-penipu itu. Yang gitu aja, tidak salah TikToknya, tidak salah Shopee-nya, tidak salah e-commerce lainnya. Hanya kita saja yang perlu lebih cerdas untuk memilih dan menentukan pilihan pembelian kita, seperti itu. Itu aja, terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.